Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 3, hanya ingin hidup damai jauh dari masalah. Lily marah sekarang. Ia menatap Rion penuh amarah. Ekspresi gadis itu jelas sekali tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh sang pria. Tangannya mengepal menahan gejolak amarah dalam diri. Ingin sekali memukul pria itu dengan keras sekarang. Kau ingin uang, akan kuberikan sebanyak yang kau mau. Tapi pastikan jangan pernah muncul di hadapanku dan anakku lagi. Tukas Rion dengan pandangan yang kembali penuh celah. Geram dengan yang dikatakan oleh Rion. Dengan cepat dan keras Lily mencengkeram kerah baju pria tersebut. Menariknya ke depan hingga wajah pria itu sejajar dengan wajah Lily. Murka sudah gadis tersebut, netra coklatnya memandang Rion dengan sangat dingin. Gadis itu seolah sampai melupakan ketakutan yang ada dalam dirinya selama ini. Akibat sikap arogan Rion, harga dirinya lebih mendominasi kali ini dibandingkan rasa takut. Berani sekali kau menilaiku seperti itu, Tuan Rion Lorenzo. Asal kau tahu, aku menemukan Lukas di depan restoran ayahku, duduk kehujanan dan ketakutan. Menurutmu orang waras akan meninggalkan anak kecil seperti itu begitu saja? Aku bahkan tidak tahu apapun mengenai hubunganmu dan Lukas. Sebelum aku masuk ke ruangan ini, kau bisa tanyakan langsung kepada anakmu. Dan perihal pekerjaanku sebagai IT di perusahaanmu. Akan kupastikan kau menyesal telah mengatakan hal seperti itu padaku. Ucap Lily dengan setiap kata terasa seperti menusuk dan menyeramkan. Rion bisa melihat kesungguhan dalam raut wajah Lily. Tak menyangka kalau gadis bertubuh jauh lebih kecil darinya itu. Memiliki keberanian melawan seorang Rion Lorenzo. Ini pertama kalinya dalam hidup Rion ia merasa harga dirinya menghilang dalam beberapa menit. Lily melepaskan cengkeraman tangannya dari kerah baju Rion. Menghela napas panjang untuk menenangkan diri. Bisa ia lihat keterkejutan tergambar jelas di wajah pria tersebut. Menduga kalau belum ada yang berani melakukan hal sekurang ajar itu padanya selama ini. Oke, kurasa aku yang salah di sini. Ucap Rion mengalah. Ia bukan orang bodoh yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Terutama setelah melihat raut wajah Lily barusan. Jelas kalau gadis itu mengatakan kebenaran. Lily hanya diam menatap Rion dengan tatapan yang belum berubah. Masih dingin dan penuh amarah. Dirinya segera menjaga jarak dari pria itu. Ketika pikiran dan emosi Lily telah dapat ia kendalikan. Jadi kau sungguh karyawanku? Tanya Rion, hendak meluruskan masalah yang dibuatnya. Hanya itu yang Lily keluarkan sebagai jawaban. Dan kau menemukan Lukas di depan restoran ayahmu kemarin saat hujan. Lalu memutuskan untuk menjaganya, kenapa tidak membawanya ke kantor polisi? Dan melaporkannya agar Lukas bisa kembali ke keluarganya. Rion mencoba untuk mengerti situasi. Jika kau melihat bagaimana ketakutannya Lukas kemarin, kau sendiri pun tidak akan tega membawanya ke kantor polisi. Jawab Lily, duduklah. Suruh Rion,
menunjuk sofa di ruangan itu dengan matanya. Setelah menimbang beberapa saat, Lily menghela napas dan mengikuti ucapan Rion untuk duduk di sofa terdekat. Rion mengikuti gadis itu untuk duduk di sofa satu dudukan, terus menatap lekat sang gadis. Mencoba membaca pikiran gadis tersebut yang seketika tidak dapat dibaca oleh Rion. Sepertinya amarah yang disulut oleh pria itu mengakibatkan perubahan signifikan. Di mana sang gadis memasang tembok tak tertembus. Jadi apa yang sebenarnya terjadi jika boleh tahu? Aku mendengar kau tadi menyebut bahwa Lukas diculik, tanya Lily, telah melunturkan sedikit amarahnya. Benar, Lukas diculik kemarin siang saat dia sedang bermain di halaman depan. Sepertinya sudah diincar cukup lama. Lalu Dante memberitahu kalau Lukas kabur dari para penculik itu dan menghilang entah kemana. Aku sudah mencarinya sejak kemarin di sekitaran Beverly Hills Street. Tapi tidak menemukan apapun. Jelas Rion perlahan masih memerhatikan perubahan ekspresi dan juga gelagat dari Lily. Beverly Hills, Lukas ada di Diego Street, di depan restoran ayahku. 10 blok dari Beverly Hills. Kata Lily yang jelas kalau tempat yang disebutkan oleh Rion cukup jauh dari tempat di mana restoran ayahnya berada. Para penculik itu mengatakan kalau mereka kehilangan Lukas di Beverly Hills. Dem, mereka berbohong padaku. Umpat Rion dengan tangan mengepal memukul lengan sofa. Pantas saja tidak ada kabar apapun tentang anak hilang sejak kemarin. Tempat di mana Lukas diberitahukan menghilang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan rasanya tidak mungkin kalau Lukas berjalan sejauh itu dalam keadaan hujan sejak pagi. Dan kalaupun memang Lukas berjalan dari Beverly Hills ke Diego, sudah pasti akan ditemukan oleh orang lain terlebih dahulu. Anak kecil berusia 5 tahun berjalan dalam hujan. Tentu akan menarik perhatian orang-orang dewasa untuk bertanya. Bahkan membawanya ke kantor polisi sebagai anak hilang. Sebuah ketukan di pintu membuat Lily dan Rion menoleh. Mendapati Dante datang dan berjalan masuk ke dalam. Setelah mendapatkan anggukan dari Rion kalau ia diperbolehkan masuk. Lukas menanyakan Nona Lily terus sejak tadi, meminta agar Nona Lily segera datang ke kamarnya. Kata Dante dengan mata melirik ke arah Lily. Rion yang mendengar itu melihat ke arah Lily. Mau ke kamarnya? Tanyanya. Jika diizinkan, kata Lily. Rion berdiri dan mengulurkan tangan ke arah Lily, meminta agar gadis itu meraihnya dan berjalan bersama menuju ke kamar sang bocah. Walau sempat ragu, Lily akhirnya bangkit berdiri, namun menolak dengan cara sopan akan uluran tangan Rion. Alis Rion bertaut ketika ia menatap gadis di sampingnya. Ia menyuruh Dante untuk duluan. Sebelum akhirnya ia menyejajarkan wajahnya dengan wajah sang gadis. Tangan Rion menyentuh kembali leher Lily, kali ini jauh lebih lembut. Hanya jari-jarinya yang menyapu leher gadis tersebut. Merinding Lily rasakan ketika lehernya disentuh oleh pria itu tanpa aba-aba. Membuat jantung sang gadis seketika berdetak keras saat mendapati betapa dekat wajah pria itu dengan wajahnya.
Namun kali ini bisa ia lihat pandangan penuh penyesalan berbayang di manik aquamarine tersebut. Maaf, karena selalu dikelilingi wanita yang ingin mendapatkan uangku. Bahkan menggunakan Lukas untuk mendekatiku. Aku justru menyakitimu seperti ini tanpa mendengar penjelasanmu terlebih dahulu. Padahal kau sudah menyelamatkan Lukas. Sungguh, aku minta maaf, Liliana, ucap Rion tulus. Menyesal sudah karena telah menyakiti penyelamat anak laki-lakinya sekaligus karyawannya. Lily memang sering mendengar bagaimana para karyawan perempuan selalu memuji ketampanan pimpinan mereka. Tapi ia tidak menyangka kalau ternyata semua pujian itu benar adanya. Bahkan untuk seorang Lily yang hampir tidak pernah tertarik dengan pria, karena lebih suka sibuk akan pekerjaan dan aktivitasnya. Ia bisa merasa jantungnya seakan mau lepas sekarang. Wajahnya telah bersemu merah muda, membuatnya berpaling dari pria itu untuk menutupi ronanya. Tidak masalah, kurasa itu karena kau sedang mencemaskan anakmu. Terutama setelah penculikan, kata Lily salah tingkah. Bicara tentang anak, kurasa Lukas akan mengamuk kalau dia harus menunggumu lebih lama. Sebaiknya kita segera ke kamarnya. Rion berkata seraya berjalan terlebih dahulu, membukakan pintu dan mempersilahkan Lily untuk jalan duluan. Lily berjalan sesuai arahan, tak berani melihat ke arah Rion. Berdoa meminta kepada Tuhan untuk mengingatkan agar selamat dari ketertarikan dari seorang Rion Lorenzo. Ia hanya ingin hidup damai jauh dari masalah. Kertas dengan profil data gadis yang kini menarik perhatian seorang Rion. Terus pria itu tatapi dengan lekat. Pandangannya tak henti memandangi foto formal yang terlampir bersama kertas profil itu. Tak mengira kalau gadis bernama Liliana Larosa itu sungguh karyawannya, yang telah bekerja di perusahaan Lorenzo selama 1 tahun lebih. Kau yakin kalau dia bukan mata-mata ataupun salah satu orang dari organisasi lain? Tanya Rion pada Dante. Aku sudah mencari tentang dirinya, dan semua tentangnya bersih tanpa celah. Mengejutkannya dia lulusan dari Massachusetts Institute of Technology. Bisa dibilang dia cukup terbaik di bidang teknologi informasi dan komputer. Dia masuk ke perusahaan Lorenzo kurang lebih 1 tahun lalu. Atas rekomendasi dari pimpinan Departemen IT perusahaan, dia sudah direkrut bahkan sebelum dia lulus. Dia hanya tinggal dengan ayahnya, yang membuka restoran sederhana di Diego Street sejak 15 tahun lalu. Dan aku tidak menemukan tentang ibunya. Lapor Dante atas apa yang ia temukan tentang gadis tersebut. Kau yakin dia bersih? Tidak ada celah atau hal apapun yang mencurigakan tentangnya? Tampaknya Rion masih belum bisa mempercayai gadis itu. Tentu dengan banyaknya hal yang terjadi selama ini, membuatnya sulit untuk percaya. Kalau ada orang yang mendekatinya dan keluarganya dengan niat tulus, ada beberapa yang masih belum bisa kutemukan. Salah satunya kehidupannya sebelum kuliah, tidak ada data terkait dan pasti tentang gadis itu. Seolah apapun mengenainya saat sebelum masuk masa kuliah tidak pernah ada datanya. Bahkan sekolah dan orang-orang yang berhubungan dengan gadis itu. Dia juga tidak aktif di media sosial,
dan jika ada hanya digunakan untuk melihat-lihat saja. Kata Dante yang berhasil membuat Rion tertarik. Maksudnya semua tentang dia sebelum dia kuliah tidak pernah diketahui. Sekolah. Apa yang dia lakukan? Siapa saja temannya, kekasihnya? Tuntut Rion. Benar, bahkan aku meminta Fernando, hacker kita mencari data tentang gadis itu. Tapi tidak ada jejak tentang kehidupannya sebelum masa kuliah. Tidak ada data, seolah dihapus dan tampak tidak pernah ada. Aku sendiri melihat ketika Fernando mencari data gadis itu dan tidak menemukan apapun. Yang ditemukan hanya ketika ia berada pada masa kuliah. Jujur saja Dante pun tertarik akan hal ini. Belum pernah ia menemukan kasus tidak adanya data tentang diri seseorang sampai sesempurna ini. Kau bilang tadi dia lulusan MIT dan cukup baik di bidang teknologi dan komputer. Bukankah artinya dia bisa melakukan hacking? Bagaimana jika semua data tentang gadis itu dihapus olehnya sendiri? Karena satu alasan yang tidak ingin ada orang melihatnya, duga Rion, membuatnya semakin penasaran akan diri gadis itu. Dante berpikir sebentar atas apa yang dikatakan oleh atasannya itu. Kemungkinan besar benar dia melakukannya. Kau tahu, posisinya di perusahaan kita adalah wakil ketua di kelompok khusus untuk pembuatan sistem perusahaan. Dan juga untuk dijual ke perusahaan lain atas nama Lorenzo, katanya. Rion terkejut luar biasa atas apa yang ia dapatkan dari diri seorang Liliana LaRosa. Gadis ini berbahaya. Itulah yang ada di pikiran Rion setelah mendapatkan laporan tentang sang gadis. Tidak menyangka kalau seorang gadis yang ia kira sibuk memercantik diri layaknya para perempuan pada umumnya, justru memiliki posisi setara dengan pria di perusahaan tersebut. Bodoh sekali Rion tidak pernah mendengar tentangnya. Padahal Lily karyawan yang telah lama bekerja untuk Lorenzo, perusahaan terbesar, dan mendominasi di San Francisco hingga ke dataran Amerika dalam banyak bidang. Baik pusat perbelanjaan, importir barang, hotel, rumah sakit, hingga sekolah. Apakah kita perlu menurunkan orang untuk mengawasinya? Tanya Dante, tahu kalau atasannya itu telah menandai seorang Liliana LaRosa sebagai salah satu ancamannya. Ya, lakukan. Pastikan untuk terus mengikutinya. Dan lapor padaku kalau dia bertemu dengan seseorang di luar kantor, khususnya yang berhubungan dengan musuh dan saingan kita. Perintah Rion. Lalu bagaimana dengan Lucas? Tampaknya dia begitu menyukai gadis ini. Dante bertanya setelah melihat kedekatan sang tuan muda dengan Liliana. Kita akan menjauhkan mereka sementara ini. Aku tidak ingin apa yang terjadi pada Lucas dulu terulang lagi, ujar Rion ketika ia mengingat bagaimana anaknya itu untuk pertama kalinya mau dekat dengan seseorang, setelah insiden mengerikan dulu yang terjadi pada bocah lugu itu. Bukankah itu akan membuat Lucas sedih dan terpuruk, jika tahu kalau kau tidak mengizinkan dia untuk bertemu dengan Lily? Dante cemas sebenarnya kalau Lucas akan tantrum jika bocah itu dilarang bertemu dengan Lily. Bagi mereka berdua, entah sudah berapa lama sejak terakhir kali melihat Lucas tersenyum dengan rona di wajahnya.
antusias terhadap orang lain dan tidak takut. Untuk Rion hal itu adalah yang paling ingin ia lihat. Sejak bertahun-tahun berusaha mengembalikan masa anak-anak Lukas, yang sempat terenggut karena kejahatan satu orang. Tapi Rion juga tidak ingin menempatkan Lukas dalam bahaya, dengan mempercayakan ia pada orang yang tak dikenal. Terlebih lagi, setelah mendengar kalau ada yang tidak beres tentang Liliana, Lukas akan lupa dengan gadis itu jika lama tidak melihatnya. Jadi biarkan saja dan beritahu kalau gadis itu berbahaya dan tidak baik untuknya. Jawab Rion atas pertanyaan Dante tadi. Tepat ketika Rion mengatakan hal itu, pintu ruang kerjanya terbuka, menampilkan sosok bocah 5 tahun bermata biru bulat besar dalam balutan piyama. Dad, Lukas, kau belum tidur? Air muka Rion melembut ketika melihat anak laki-lakinya datang, menyuruhnya untuk datang kepadanya dengan gestur tangan. Dengan langkah kecil menggemaskannya, Lukas berlari ke sang ayah, memeluk pria itu dan duduk di pangkuan Rion. Aku mimpi buruk, jawab Lukas, menyenderkan tubuhnya ke Rion dengan santai. Bisa dilihat kalau bocah itu masih mengantuk. Dan ketika melihat jam, waktu menunjukkan jam 12 malam. Bermimpi apa? Tanya Rion seraya memberikan sinyal kepada Dante untuk membuatkan susu hangat. Ada banyak orang mengerumuniku dan mereka semua memakai topeng seram, jawab Lukas, menyembunyikan wajahnya ke dada sang ayah. Tak ingin mengingat mimpi yang membuatnya terbangun dalam keadaan takut. Beruntung ia tidak menangis. Tidak perlu takut, mereka tidak akan bisa menyakitimu. Mereka hanya mimpi. Rion mengelus kepala dan punggung Lukas. Berusaha mengenyahkan ketakutan bocah itu karena mimpi buruk. Lukas mengangguk, kemudian berkata, "Aku kangen Lily." Bersambung.